Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitopus. Hari ini kita akan membahas tentang limited or unlimited, Bapak Ibu. Jadi saya di sini bukan untuk mengatakan limited sesat atau unlimited yang benar. Jadi saya hanya bagi suatu pembelajaran, terserah saudara apa saudara pilih, apakah limited or unlimited. Karena hak pribadi bebas memilih, Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksa kehendak orang. Tetapi saya di sini memberikan suatu pembelajaran supaya saudara bisa memilih ya. Jadi sebelum kita masuk ke Alkitab, kita main logika aja lah dulu ya, saudaraku, supaya saudara bisa paham. Kalau limitednya penyelamatan, ngapain capek-capek saudaraku memberitakan firman Tuhan? Ngapain capek-capek menjalankan amanat agung? Kalau memang Tuhan sudah pilih orang-orang ya, sudah terpilih, ngapain lagi gitu loh maksudnya memberitakan firman Tuhan ya. Tetapi karena penyelamatan itu universal atau unlimited, makanya para misi, pendeta-pendeta misi menjalankan amanat agung ini, Bapak Ibu. Jadi kita semua itu harus menjalankan amanat agung karena Tuhan sudah kasih pesan sebelum dia naik ke surga, Bapak Ibu ya. Ini harusnya kita jalankan. Amanat agung ini, Bapak Ibu, bunyinya seperti ini. Bersaksilah mulai dari Yerusalem. Saudara, bukan saudara pergi ke Yerusalem ya. Ini adalah peribahasa dikasih Tuhan ya. Perumpamaan. Yerusalem itu adalah orang tua kita, abang, adik, atau kakak. Kalau saya sudah nikah, pasti saya akan memberitakan Injil kepada mertua saya, karena mereka adalah Yerusalem saya. Tapi karena saya belum menikah, saya hanya memberitakan firman Tuhan kepada orang tua saya dan kepada keluarga saya ya. Jadi habis dari Yerusalem baru ke Yudea. Yudea itu adalah tetangga kita, orang Kristen, Bapak Ibu, yang belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi ada di kitab Wahyu itu, Bapak Ibu, ada tertulis, Bapak Ibu, ada 7 jemaat Kristen KTP rupanya yang belum sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Jadi Yohanes, Bapak Ibu, menuliskan 7 surat ke 7 jemaat supaya 7 jemaat ini sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Jadi masih ada Kristen KTP, Bapak Ibu, di bumi ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus memang memberitakan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu adalah seluruh Samaria, bukan sebagian Samaria, Bapak Ibu, tapi seluruh Samaria. Siapa ini, Bapak Ibu? Samaria ini. Samaria ini adalah saudara kita Muslim. Agama-agama lain yang belum mengenal Yesus Kristus. Ini perlu kita menginjili mereka, Bapak Ibu. Makanya jangan heran kalau orang Muslim hari ini, saudara kita ini, banyak yang murtad, banyak pengikut Yesus, Bapak Ibu ya. Dan keempat itu ya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ujung bumi adalah Papua sampai Aceh ya, itu adalah ujung bumi, Bapak Ibu. Makanya mari kita kasih penghargaan buat pendeta-pendeta misi yang mereka berantusias untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok, Bapak Ibu ya. Jadi para misi, Bapak Ibu, mereka rela mati martir untuk memberitakan Injil ini, Bapak Ibu, supaya orang selamat. Para murid Yesus, para rasul-rasul, Bapak Ibu, mereka mati martir, kecuali Yohanes
murid yang dikasihnya itu, Bapak Ibu. Ya. Semuanya mati martir. Begitu juga ada kisah orang penginjil 2 orang katanya, Bapak Ibu, yang pergi ke tanah Batak, Bapak Ibu. Mereka menginjil supaya orang Batak diselamatkan, supaya orang Batak menerima Yesus sebagai Tuhan. Sampai mereka mati martir, Bapak Ibu. Kalau memang limited, Bapak Ibu, ngapain sampai mati martir memberitakan firman Tuhan? Tetapi karena juru selamat kita untuk semua orang, perlu Injil, perlu Yesus Kristus diberitakan, Bapak Ibu. Saudara jangan berpikir seperti ini. Dia kan Muslim. Saudara kan pasti kalau bicara seperti ini, bahwa penyelamat ini hanya sebagian orang atau limited, saudara pasti mengejas orang-orang atau contohnya agama lain lah, pasti nggak selamat, ya kan? Kalau saudara mengejas seperti itu, ini adalah salah. Kenapa saya bilang salah, Bapak Ibu? Belum tentu orang tersebut selamanya seperti itu. Kita tidak tahu besoknya dia itu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Belum tentu. Jadi saudara nggak usah mengejas bahwa dia itu tidak selamat, dia itu tidak orang pilihan. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang untuk datang kepadanya. Contohnya lah saya, Bapak Ibu. Saya dulu Kristen. Kalau orang bertanya sama saya apakah saya jika hari ini mati, saya tidak tahu kemana saya pergi, Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan mengasihi saya sehingga saya berpengalaman dengan dia, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau hari ini saya mati, saya bisa menjawabnya, Bapak Ibu. Kalau hari ini saya mati, saya masuk surga, Bapak. Karena saya memiliki juru selamat saya. Jadi ada kepastian, Bapak Ibu. Jadi makanya perlu kita memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, supaya orang-orang selamat. Kenapa ada orang yang tidak selamat atau binasa? Itu pilihan di hati, Bapak Ibu. Contoh, kita nih sudah memberitakan firman Tuhan atau apologet lah dulu kita buat ya. Apologet ini sudah memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, di YouTube. Dan semua orang menonton, Bapak Ibu. Kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka tidak binasa. Kalau mereka tidak percaya, masih degil, ya binasalah mereka, Bapak Ibu. Karena pilihan ada di hati kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih 2 jalan. Jalan yang sempit menuju surga, jalan yang luas menuju neraka. Itu hak pribadi untuk memilihnya. Jadi penyelamatan itu universal, Bapak Ibu. Siapa saja bisa datang kepadanya, Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara jangan berpikir seperti ini. Jangan saudara berpikir Allah itu seperti raja di muka bumi ini yang tidak sembarangan datang, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara pembantu tidak bisa berbicara kepada raja, harus melalui asisten ya, bawahan. Tetapi kalau saudara sebagai apapun status saudara, anak-anak jalanan ke, orang miskin ke, atau orang apa, bisa datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu tidak memandang diri saudara. Jadi siapa saja bisa datang. Tuhan tidak memandang agama saudara. Apapun agamamu atau tidak punya agama pun, saudara bisa mencari Tuhan, bisa mengenalnya, Bapak Ibu. Contoh, para murid Yesus ngomong seperti ini. Jika benar-benar memang Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak tahu si pemungut cukai ini? Masa dia makan bersama pemungut cukai? Apa kata Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu? Luar biasa jawabannya Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Orang ini pemuka cukai ini membuka hati, Bapak Ibu. Diundangnya Yesus datang ke rumahnya, masuk makan bersama-sama. Jadi dia membuka hati, Bapak Ibu, untuk Tuhan, sehingga dia selamat. Bapak Ibu, bayangkanlah, pemungut cukai Tuhan selamatkan. Dari sini bisa saudara pahami, kalau saudara tidak membuka hati kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saudara selamat? Sekalipun saudara pemungut cukai, ya, orang pendosa, Tuhan tidak melihat itu, tapi melihat pertobatan itu, Bapak Ibu. Saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Jadi, sebelum ini kita masuk pembelajaran kita supaya saudara bisa paham, ya, masuk ke Alkitab sesuai dengan Alkitab supaya saudara bisa memilih yang mana yang terbaik buat saudara, apakah limited atau unlimited. Kalau bagi saya universal. Jadi mari kita masuk, Bapak Ibu, ke pembahasannya supaya saudara bisa paham. Presentasi Calvinis. Jadi tulip, Bapak Ibu, saudara paham apa sebenarnya arti tulip? Tulip ini kata singkatan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bahas nomor pertama itu dari T, ya. Total depravity atau kerusakan total. Yang kedua, unconditional election, pemulihan tanpa syarat. Nomor 3, Bapak Ibu, limited atonement, penebusan terbatas. Nomor 4, irreversible grace, kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Nomor 5, Bapak Ibu, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Jadi yang pertama itu adalah total depravity, kerusakan total, yang artinya seluruh manusia sudah dikotori atau dirusak atau dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Kata seluruh manusia bukannya menuju kepada semua manusia di dunia ini, tetapi menuju kepada seluruh diri manusia, baik tubuh, pikiran, pengertian, perasaan, baik tubuh, pikiran, pengertian, perasaan, hati, nurani, kemauan, kehendak. Jadi dalam diri seorang manusia tidak ada satu kebahagiaan pun yang tidak dirusak oleh dosa. Jadi saudara bisa baca isi lengkap ayat Alkitabnya, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, Bapak Ibu. Allah memilih orang-orang untuk masuk ke surga, yang lain tidak dipilih dan mereka akan masuk ke neraka. Sementara tak bersyarat dipahami dengan pengertian bahwa Allah memilih bukan berdasarkan apa yang ada pada manusia. Allah tidak mencari sesuatu yang baik pada seseorang, sesuatu yang dilakukan orang tersebut yang menyebabkan Allah mengambil keputusan untuk memilih dia. Sementara keberadaan manusia disebutkan mati, berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah yang menyebabkan dia layak dipilih Allah. Limited atonement, Bapak Ibu, penebusan terbatas. Penebusan Kristus terbatas kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bila ajaran Calvinis menggunakan istilah terbatas, bukan berarti penebusan Kristus terbatas kepada kemampuannya untuk menyelamatkan manusia. Sebaliknya, kaum Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus tak terbatas kuasanya. Kristus menyelamatkan dengan sempurna, dan penebusan Kristus tak terbatas nilainya.
Tetapi kaum Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus yang tak terbatas itu bersifat terbatas dalam jangkauannya. Artinya Kristus bertujuan dan sesungguhnya menghapus dosa ke sekelompok orang tertentu, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang kudus sejak kekekalan. Nomor 4, Bapak Ibu. Irresistible grace, kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Kaum Calvinis mengatakan bahwa jika ada kesalahpahaman mengenai istilah ini, maka istilah tak dapat ditolak dapat dipahami dengan efisien atau pasti atau tak pernah gagal. Arti dari anugerah yang tak dapat ditolak ialah bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup seseorang agar ia secara pasti diubah dari yang jahat menjadi baik, dan atau tetapi membuat setiap orang yang telah dipilih Allah sejak kekekalan dan untuk siapa Kristus telah mati menjadi percaya kepada Yesus. Yang terakhir, Bapak Ibu, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Seseorang yang sudah dilahirkan dan sungguh-sungguh sudah diselamatkan tidak mungkin kehilangan keselamatan. Sekalipun mereka bisa saja dikalahkan oleh kejahatan dan jatuh ke dalam dosa dalam kehidupan mereka. Ini bukan karena kebaikan atau kekuatan manusia itu sendiri, tetapi karena pekerjaan Allah Roh Kudus. Paham Calvinisme mengatakan bahwa ketekunan Allah menjadi dasar bagi ketekunan orang-orang kudus. Di dalam konsep ketekunan orang-orang kudus terkandung pengertian bahwa Allah bertekun memelihara orang-orang kudus sehingga tidak ada yang terhilang. Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, Bapak Ibu. Apakah kehendak bebas makhluk itu tak berlawanan dengan kedaulatan Allah? Apakah kehendak bebas makhluk itu lenyap total di bawah kedaulatan Allah yang mutlak? Apakah dengan kedaulatannya Allah telah menentukan orang-orang tertentu untuk selamat? Predestinasi. Predestinasi merupakan doktrin yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Bagaimana dengan yang tidak dipilih? Predestinasi, Bapak Ibu. Sejak semula atau sebelum penciptaan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu untuk diselamatkan atau masuk surga. Sisanya ditetapkan untuk binasa atau masuk neraka. Allah menentukan semua ini semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri, dan sama sekali bukan karena apapun yang ada atau yang akan ada dalam diri orang-orang itu. Penetapan Allah ini pasti terjadi, tidak mungkin gagal. Jadi ini Bapak Ibu perbedaan pandangan lapsarian ya, supaya saudara bisa memilih ya. Ada 3 Bapak Ibu, supralasarisme, infralasarisme, supralasarisme Bapak Ibu. Jadi mana saudara pilih Bapak Ibu? Beberapa dasar ayat predestinasi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelahan kehendaknya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa.
supaya genaplah yang tertulis di kitab suci. Haleluya Bapak Ibu. Apakah ciri khas Allah Bapak Ibu? Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8 Bapak Ibu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah menciptakan manusia sebagai objek kasihnya. Ia menyatakan kasihnya kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Karena Allah mengasihi manusia, maka ia mengaruniakan Yesus yang dikaruniakan Allah dalam Yesus. Dan segala sesuatu ada di dalam Yesus Bapak Ibu. Jadi Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Dari sini pun saudara sudah bisa paham Bapak Ibu, bahwa Allah kita itu Bapak Ibu menginginkan kita itu selamat, bukan binasa. Begitu banyak contoh perumpamaan di perjanjian baru Bapak Ibu. Contohlah seperti domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu semua perumpamaan Bapak Ibu tentang kita. Bayangkanlah satu domba hilang, pemiliknya cari Bapak Ibu, dicarinya sampai dapat. Begitu juga dengan kita. Jika saudara terhilang jauh dari Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Saya dan saudara ini sama-sama dari hasilnya Abraham Bapak Ibu. Jadi seluruh bumi ini Bapak Ibu, manusia di bumi ini Bapak Ibu, itu datangnya asalnya itu dari Abraham, dari Adam. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Adam dan Hawa baru diciptakan lagi orang lain Bapak Ibu. Bukan, tetapi dari Adam dan Hawa lah keturunan ini semuanya ada Bapak Ibu. Manusia yang ada di bumi ini ada Bapak Ibu. Dan tidak mungkin sebagian orang Tuhan selamatkan. Gak mungkin Tuhan pilih kasih Bapak Ibu. Allah itu kasih kepada semua orang, bisa menerima kasih itu. Tidak terkecuali Bapak Ibu. Karena kita sama-sama manusianya kita ini. Jadi siapa saja bisa mencari Tuhan, supaya tidak binasa Bapak Ibu. Allah berdaulat, namun tidak ada ayat yang berkata Allah adalah kedaulatan. Yang ada Allah itu roh, Allah adalah terang, Allah adalah api. Sekalipun Allah berdaulat, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk masuk neraka. Karena neraka adalah tempat iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya." Dari sini pun saudara bisa paham Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dituju Tuhan itu atau dituliskan masuk neraka atau menjadi binasa. Tetapi neraka Bapak Ibu ditulis Tuhan itu untuk malaikat yang memberontak. Malaikat yang memberontak itu Bapak Ibu, siapa namanya? Setan-setan, orang jahat di dunia ini, si Lucifer.
Seperti ini Bapak Ibu, saya sudah kubuat satu contoh supaya saudara bisa paham betapa jahatnya kah Yesus. Hanya sebelah kanannya saja masuk surga, sebelah kirinya tidak masuk surga Bapak Ibu. Padahal sama-sama menderita, sama-sama disalibkan Bapak Ibu. Tetapi di akhir pertandingan Bapak Ibu, beda. Siapa yang selamat? Yang di kanan Bapak Ibu. Kenapa ada perbedaan ini Bapak Ibu? Apakah Tuhan yang membedakannya? Nah, tidak Bapak Ibu. Orang penjahat ini bukan keturunan orang Yahudi atau orang Israel. Tetapi kenapa yang satu bisa selamat, yang satu tidak selamat? Apa yang beda Bapak Ibu? Yang membedakan mereka adalah hati Bapak Ibu. Yang di kanannya Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia berikan hati. Jika engkau benar-benar anak Allah, ingatlah akan aku. Apa kata Yesus? Hari ini engkau berada bersama aku di Firdaus. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi yang sebelah kirinya itu apa Pak? Sebelah kirinya Tuhan Yesus Kristus ini pinginnya dia membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau boleh kita ini selamat, jangan mati, turun dari salib ini. Dia menghujat Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara menjadi apologet, menjadi penginjil, saudara sini awal-awal kan semangat menyembah Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba datang masalah, saudara mengutuki Tuhan. Manakah Tuhan? Saya sudah capek-capek memberitakan firman Tuhan. Ini sekarang nih tengok pembalasanmu. Ini bukan seperti ini jawabannya Bapak Ibu. Ya. Bukan kita mengutuki Tuhan. Kalau kita mengutuki Tuhan, udah samalah kita seperti yang di kirinya Tuhan Yesus Kristus. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal. Makanya sangat benar firman Tuhan, bertandinglah sampai akhir supaya mendapat mahkota. Kalau saudara bertanding di awal-awal, di akhir saudara loyo, ya masuk neraka lah Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua, apa kehendak Allah? Kehendaknya supaya semua orang diselamatkan Bapak Ibu. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bayangkanlah Bapak Ibu, ya, dosa seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Bukan sebagian Bapak Ibu ya. Dari sini pun saudara bisa pahami. Kehendaknya supaya semua orang diselamatkan Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 39 seperti ini bunyinya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang,
tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Dari sini pun saudara bisa memahami bahwa penyelamatan itu adalah unlimited, ya. Bagaimana dengan ayat ini? Tuhan menentukan untuk binasa. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi ada di sini bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, ya. KJV sama Perjanjian Lama. Son of perdition, Bapak Ibu. Anak kebinasaan. Saudara harus pahami ini, ya. Anak kebinasaan itu contoh saya buat di sini Bapak Ibu. Yudas, ya. Yudas itu Tuhan tidak berfirman bahwa Yudas itu akan binasa, Bapak Ibu. Tidak ada ayat di Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya, yang ada di Perjanjian Lama itu Bapak Ibu, bahwa ada seorang sahabat yang mengangkat tumitnya kepada Jadi Yudas tidak tertulis Bapak Ibu bahwa dia akan binasa. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan Bapak Ibu sama kita. Tuhan selalu merancangkan semuanya baik. Dari awal penciptaan pun semua Tuhan menciptakannya semuanya baik Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berpikir atau merancangkan bahwa malaikat ini akan memberontak. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan malaikat itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Padahal tiba-tiba malaikat memberontak. Begitu juga dengan manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan segala tumbuh-tumbuhan, segala ternak, semuanya Bapak Ibu, semuanya lengkap. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ya, di Kejadian pertama Bapak Ibu, Tuhan menciptakan semuanya indah Bapak Ibu. Tetapi manusia itulah yang membuat hancur semuanya. Saat manusia jatuh Bapak Ibu, apakah Tuhan menjauh atau kasihnya hilang? Bukan Bapak Ibu. Tuhan membuktikan bahwa Dia memiliki kasih Bapak Ibu. Makanya di Perjanjian Lama itu ada domba disembelih Bapak Ibu. Dan di Perjanjian Baru, dombanya yang disembelih itu siapa Bapak Ibu? Yesus. Kenapa Tuhan? Yesus Bapak Ibu. Kenapa Yesus Bapak Ibu? Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Dari sini pun saudara bisa paham bahwa Yudas itu binasa Bapak Ibu, karena dia memilih, dia mengakhiri hidupnya sendiri Bapak Ibu. Ini namanya bunuh diri. Kalau saudara bunuh diri, ya masuk neraka.
bukan masuk surga Bapak Ibu ya. Jangan coba-coba bunuh diri. Yang dipilih dan ditentukan adalah Yesus, bukan manusia yang dipilih secara acak. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus telah dipilih sebagai korban penghapus dosa sebelum dunia dijadikan Bapak Ibu. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Roma 3 ayat 25 Bapak Ibu. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, jadi supaya dosa saudara berdamai Bapak Ibu, harus memiliki iman. Percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi saudara tidak bisa mengejas bahwa orang muslim itu tidak selamat, atau agama Buddha, Hindu atau enggak, atau berganjang ya, atau memiliki ilmu, saudara langsung ngejas dia, masuk neraka dia, enggak anak pilihan, enggak selamat. Kalau saudara berpikir seperti itu, ini salah. Karena belum tentu hari ini dia muslim, atau hari ini dia sepele begu atau begu ganjang. Tidak tahu kita kapan atau besok dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Makanya penting di sini pendeta-pendeta misi memberitakan amanat agung supaya orang-orang pun selamat, tahu kebenaran. Mari kita baca Roma 8 ayat 9 Bapak. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Saudara, luar biasa Bapak Ibu. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Baca lagi Roma 8 ayat 8. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab mereka yang telah Dia kenal sebelumnya juga telah ditetapkan serupa dengan gambar putranya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah Dia tetapkan sebelumnya, mereka juga telah dipanggil, dan mereka telah dipanggil, mereka juga telah dibenarkan, dan mereka yang telah dibenarkan, mereka juga telah dimuliakan. Jadi di dalam pemilihan Roma 8:29, lebih tepatnya Allah mengenal dulu ditentukannya. Efesus 1 ayat 3-6 Bapak Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya Bapak Ibu. Pemilihan terjadi di dalam Yesus. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Jadi pemilihan dilakukan di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Kapan kita berada di dalam Yesus Bapak Ibu? Kapan kita ada di dalam Yesus? Saat kita mengatakan yes, percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Jadi saat kita pemilihan itu, contohnya lah ada pendeta memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang menentukan itu adalah kita Bapak Ibu. Saat kita mengatakan yes kepada Yesus Kristus, percaya, kita memiliki iman, disitulah pemilihan itu terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi pemilihan dilakukan di dalam Yesus. Kapan kita berada di dalam Yesus? Jadi saat kita mengatakan yes kepada Yesus Kristus, saya percaya, saya yakin 100%. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Haleluya Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di alam bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Apakah Tuhan memang telah menentukan semenjak kekalannya? Saudara bisa bandingkan Bapak. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kesimpulannya Bapak Ibu, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih dan menentukan Yesus sebagai korban penghapus dosa, jalan pendamaian. Kehendak Allah adalah semua orang diselamatkan. Karena kasih-Nya, Yesus memberikan dirinya menanggung semua penghukuman atas dosa manusia di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus berada di dalam Yesus dan ditentukan untuk selamat. Pemilihan dan penentuan keselamatan kita terjadi dalam Yesus Kristus. Allah yang dalam kekalannya telah mengetahui atau mengenal kita yang berada di dalam Yesus. Karena itu penentuannya pun berada di dalam kekekalan. Haleluya Bapak Ibu. Kalau karena respon kita untuk menerima Yesus, baru kita diselamatkan. Dan kalau menolak, kita binasa. Berarti kehendak bebas kita lebih besar dari kedalatannya. Jawabannya adalah tidak. Karena Allah dalam kedalatannya dan kasih-Nya telah menentukan Yesus sebagai jalan keselamatan. Jadi jika kita mau selamat tanpa melalui Yesus, maka tidak akan binasa. Yang berdaulat adalah Allah, bukan kehendak bebas kita. Benar, kita diberi kehendak bebas. Namun untuk selamat, kehendak bebas kita harus bertunduk pada kedaulatan atau caranya Allah supaya selamat. Allah tidak memaksa kehendaknya kepada kita, namun Ia telah memberi jalan dan mengetahui apakah kita mau menerima Yesus atau tidak. Jadi di sini Bapak Ibu, benar firman Tuhan bahwa Tuhan kasih dua jalan. Jalan yang sempit menuju surga, jalan yang luas menuju neraka. Jadi bebas memilih Bapak Ibu. Predestinasi Alkitab. Kita kembali ke Alkitab ya. Predestinasi Alkitab, Allah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian sebelum dunia dijadikan. Haleluya Bapak Ibu. Saudara buka nanti ya, ada ayatnya di situ. Mereka yang berada di dalam Kristus ditentukan untuk diselamat, menjadi serupa dengan anaknya. Allah mengenal
atau mengetahui siapa yang akan berada di dalam Yesus, atau percaya kepadanya atau tidak. Lalu mereka yang percaya atau berada di dalam Yesus ditentukannya selamat, dan mereka yang di luar Kristus binasa. Penentuannya ini sebelum dunia dijadikan. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa menyediakan keselamatan untuk semua orang, Bapak Ibu. Jadi unlimited, Bapak Ibu. Jadi penyelamatan ini adalah seluruh dunia, Bapak Ibu, ya, seluruh semua orang. Allah mengendaki semua orang diselamatkan. Ia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kematian Kristus untuk semua orang, namun yang selamat adalah mereka yang menerimanya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan lagi memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, supaya sampai ke seluruh bumi, sampai ke ujung bumi. Jadi yang menentukan seseorang itu selamat atau tidak selamat adalah saat dia menerima Yesus Kristus. Saat kita memberitakan firman Tuhan, kalau seseorang itu tidak menerima Yesus Kristus atau tidak percaya, Bapak Ibu, ya dia tidak selamat. Tapi kalau dia menerima, contohnya lah seperti apologet di YouTube ini ya, kita kan lagi memberitakan firman Tuhan nih, berarti seluruh dunia menontonnya, Bapak Ibu. Kalau mereka membuka hati, menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, dia akan selamat, ya. Tapi kalau dia degil, nggak mau menerima kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat, ya binasalah dia, Bapak. Mereka yang menerimanya atau percaya berada di dalam dia, menjadi anaknya, memiliki jaminan keselamatan. Makanya enak banget Bapak Ibu menjadi Kristen, karena di Alkitab Kristen memiliki banyak harapan, Bapak Ibu, jaminan. Karena tubuh kita ini, Bapak Ibu, tidak lama. Semuanya yang berbau duniawi itu binasa, Bapak Ibu. Jadi gak usah saudara bangga-banggakan dengan tubuh saudara atau baju saudara, harta saudara, karena ini binasa. Tapi jagalah roh saudara. Roh saudara lah yang kekal, Bapak Ibu. Jadi jaminannya itu apa, saudara? Apa roh saudara itu ke neraka atau ke surga? Kalau saudara ingin ke surga, percayalah kepada Yesus Kristus, karena dialah jaminan untuk kita masuk surga. Kerusakan total yang tadi, Bapak Ibu, ini sesuai dengan Alkitab ya. Seluruh manusia sudah dikotori atau dirusak, dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Kata seluruh manusia bukannya menunjuk kepada semua manusia di dunia ini, tetapi menunjuk kepada seluruh diri manusia, baik tubuh, pikiran, pengertian, perasaan, hati, nurani, kemauan, kehendak. Jadi dalam diri seorang manusia tidak ada satu kebagian pun yang tidak dirusak oleh dosa. Jadi kerusakan total, Bapak Ibu. Manusia berdosa itu tidak bisa berbuat baik. Ya, ada ayat yang di sini, Bapak Ibu, yang bisa saudara baca nanti ya. Perbuatan baik itu harus timbul dari iman. Perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Perbuatan baik itu harus dilakukan karena cinta kepada Allah. Manusia berdosa itu tidak mencari Allah. Kalau sudah percayanya, Bapak Ibu, ngapain dicari Allah? Karena kita orang pendosa dari awal, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Kita ini orang pendosa, dosa keturunan Adam. Makanya perlu kita mencari Allah. Kalau kita sudah kudus, ngapain mencari Allah? Ya kan? Karena kita orang pendosa, kita perlu mencari Allah supaya kita selamat. Manusia tidak bisa memperkenan Allah.
Manusia berdosa itu tidak bisa mengerti atau menghargai Injil firman Tuhan. Manusia berdosa itu tidak bisa datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, Bapak Ibu ya. Kerusakan total. Manusia berdosa itu mati dalam dosa atau mati secara rohani, Bapak Ibu ya. Mati secara rohani berarti aktif terus-menerus berbuat dosa. Jadi berhati-hati Bapak Ibu kalau saudara sudah aktif dosanya Bapak Ibu ya. Ya tidak peduli pada hal-hal rohani, baik dosanya maupun Allah. Jadi kalau ada orang seperti ini, hati-hati ya. Perlu itu didoakan supaya cepat bertobat Bapak Ibu. Manusia sudah bejat sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ya. Pertanyaannya, apakah manusia berdosa tidak dapat lagi mendengar suaranya atau menyadari kehadiran melihat kemuliaan Tuhan? Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Apakah manusia berdosa tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan? Padahal Bapak Ibu, betapa degilnya orang Israel ya. Orang Israel itu sudah melihat banyak mukjizat Bapak Ibu. Bayangkanlah laut bisa terbelah dua Bapak Ibu, dan mereka bisa menyeberang. Tetapi sampai ke Gunung Sinai Bapak Ibu, mereka bersungut-sungut sampai mereka itu membangun patung Bapak Ibu. Betapa degilnya hati mereka Bapak Ibu. Sudah melihat mukjizat, masih mereka menyembah berhala. Tetapi Tuhan tetap menyayangi mereka Bapak Ibu. Tuhan itu Allah kasih, Dia memiliki kasih. Dia ingin kita ini Bapak Ibu, kita masih dapat mendengarnya. Apakah mati secara rohani berarti tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berbuat baik atau bahkan untuk memilih menerima kasih karunia melalui iman? Saudara harus bertanyakan ini Bapak Ibu ke dalam hati Bapak Ibu. Apakah ada ayat-ayat yang mengatakan manusia tidak bisa percaya kepada Allah? Bagaimana dengan Abraham yang mempersembahkan Ishak? Bagaimana dengan saksi-saksi iman? Apakah manusia tidak dapat mencari Allah? Ya. Pertanyaan lain, Bapak. Untuk apa semua ayat yang ada dalam Alkitab yang berbicara? Percaya atau beriman selamat. Bertobatlah. Serahkanlah. Ikutlah aku. Mari. Apakah Allah akan memanggil mereka yang sudah Ia tentukan untuk tidak datang? Apakah Allah akan memerintahkan manusia untuk percaya sementara Allah itu Ia telah menentukan untuk tidak percaya? Apakah Allah sedang memanggil mayat yang sama sekali tidak dapat merespon, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat bergerak? Apakah Allah sedang memperbandingkan manusia supaya bertobat dan percaya kepadanya? Tetapi Allah itu sendiri juga akan menentukan untuk tidak bertobat dan percaya kepadanya. Luar biasa ini Bapak Ibu, pertanyaan ini Bapak Ibu. Ya, ini saudara bisa renungkan ini Bapak Ibu. Pemilihan tanpa syarat. Allah memilih orang-orang untuk masuk ke surga, yang lain tidak dipilih dan mereka akan masuk ke neraka. Sementara tak bersyarat dipahami dengan pengertian bahwa Allah memilih bukan berdasarkan apa yang ada pada manusia. Allah tidak mencari sesuatu yang baik pada seseorang. Sesuatu yang dilakukan orang tersebut yang menyebabkan Allah mengambil keputusan untuk memilih dia. Sementara keberadaan manusia disebutkan mati, berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak akan ada sesuatu pun dalam diri manusia yang menyebabkan dia layak dipilih Allah. Jadi saudara jangan berkata begini, saya dipilih Tuhan. Nah, yang memilih Tuhan.
Ya kan? Beberapa ayat yang dipakai untuk mendukung bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu. Amsal 16:1. Manusia menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Allah. Benar enggak? Ya kan? Jadi seperti ini. Saudara jangan berpikir jodoh itu 2 orang saja, Bapak Ibu. Ya, yang contohnya lah saya dan pacar saya. Kami menimbang-nimbang dalam hati kami itu bahwa kami jodoh. Padahal kata Tuhan tidak. Jadi jawabannya adalah harus berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi Amsal 16:9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara nggak usah capek-capek memikirkannya. Tuhan yang menentukannya, Bapak Ibu. Haleluya. Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul, Bapak Ibu. Ya. Amsal 20:24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan kehidupannya? Amsal 21:1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Tetapi timbul satu pertanyaan. Apakah ayat-ayat di atas menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu? Bahkan apakah Allah menentukan manusia untuk jatuh dalam dosa dan kejahatan yang terjadi di dunia ini? Tuhan tidak pernah merancangkan, Bapak Ibu, bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa. Pertanyaannya lagi, Bapak. Siapa yang dipilih dan ditentukan Allah? Di manakah pemilihan atau penentuan itu terjadi? Berdasarkan apakah pemilihan dan penentuan itu terjadi? Apa syarat untuk berada di dalam Dia? Allah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian sebelum dunia dijadikan. Mereka yang berada di dalam Kristus ditentukan untuk selamat menjadi serupa dengan anaknya. Allah mengenal atau mengetahui siapa yang akan berada di dalam Yesus, yang percaya kepadanya atau tidak. Lalu mereka yang percaya atau berada di dalam Yesus ditentukannya selamat. Dan mereka yang di luar Kristus binasa. Penentuan ini sebelum dunia dijadikan. Penebusan terbatas, Bapak. Penebusan Kristus terbatas kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bila ajaran Calvinis menggunakan istilah terbatas, bukan berarti penebusan Kristus terbatas kepada kemampuannya untuk menyelamatkan manusia. Sebaliknya, kaum Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus tak terbatas kuasanya. Kristus menyelamatkan dengan sempurna, dan penebusan Kristus tak terbatas nilainya. Tetapi kaum Calvinis percaya bahwa penebusan Kristus yang tak terbatas itu bersifat terbatas dalam menjangkauannya. Artinya, Kristus bertujuan dan sesungguhnya menghapus dosa sekelompok orang tertentu, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah dengan kasih yang kudus sejak kekekalan. Pertanyaannya, memang ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus mati buat domba-dombanya atau orang pilihannya. Jadi orang saudara kita Muslim pun pernah juga berbicara seperti itu ke Bapak Ibu, ustaz-ustaznya. Yesus itu untuk orang Israel saja, Bapak Ibu. Bukan untuk semua orang, untuk orang Israel. Memang ada ayatnya, Bapak Ibu, ya. Makanya firman Tuhan ini pro and kontradiksi. Jadi harus ada Roh Kudus supaya saudara bisa paham. Ini tentulah benar sesuai dengan konteksnya. Namun kita tidak dapat menarik kesimpulan keseluruhan berdasarkan sebagian ayat saja.
Jadi jangan kita hanya satu ayat saja untuk membenarkan ini. Bagaimana dengan ayat-ayat yang berkata, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, supaya semua orang jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menginginkan kita ini bertobat, Bapak Ibu, supaya tidak ada yang binasa. Tuhan menginginkan kita itu semua orang mencari Tuhan, mencari kebenaran. Yang mana yang benar, Bapak Ibu? Ajaran yang mana yang benar menuju Allah yang benar itu, supaya saudara selamat. Haleluya. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa seluruh dunia. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Yesus adalah pendamaian. Makanya orang Kristen itu merayakan tanggal 25 bulan Desember, ya, hari Raja telah lahir, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Allah mengasihi dunia sehingga yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul, Bapak Ibu. Ya. Irresistible grace, kasih karunia yang tidak terbatas, yang tak dapat ditolak, Bapak Ibu. Kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Bila Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan, dan bila Ia memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka dari orang-orang dibenci menjadi orang-orang yang dikasihi, maka tak dapat seorang pun yang menahannya. Ia tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ia menggenapi apa yang telah direncanakannya. Dalam pengertian tak dapat ditolak di sini, bukan berarti Allah memaksa orang yang tidak mau melakukan sesuatu. Kaum Calvinis mengatakan bahwa jika ada kesalahpahaman mengenai istilah ini, maka istilah tak dapat ditolak dapat diganti dengan efisien atau pasti atau tak pernah gagal. Arti dari anugerah yang tak dapat ditolak ialah bahwa Allah memberikan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup seseorang agar ia secara pasti diubah dari jahat menjadi baik. Ini berarti Roh Kudus pasti, tanpa tambahan dan atau tetapi, membuat setiap orang yang telah dipilih Allah sejak kekalan dan untuk siapa Kristus telah mati menjadi percaya kepada Yesus. Iman adalah karunia Allah. Ayo, mantap ini. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Roma 12 Bapak Ibu ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 2 Tesalonika 3 ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Berdoalah juga supaya Allah melepaskan kami dari para pengacau dan orang-orang yang jahat kepada kami, karena tidak semua orang mau percaya kepada ajaran tentang Tuhan. Iman sebagai respon, Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi Romamu. Roma 4 ayat 3.
Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Bapak Ibu. Jadi bagaimana orang Muslim atau agama lain bisa memiliki iman, Bapak Ibu? Harus ada orang bermisi memberitakan firman Tuhan supaya mereka mendengar, supaya mereka bisa membandingkan, Bapak Ibu, ajaran tersebut, supaya mereka bisa mengatakan yes, saya percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Karena di Alkitab, Bapak Ibu, sudah jelas-jelas sebelum antikristus atau dajjal, ya, sebelum masuk mereka memerintah ke bumi ini, saudara kita Muslim ini akan menerima Yesus Kristus, Bapak, akan percaya kepada Yesus Kristus, karena janji Allah kepada Hagar, Bapak, keturunan Ismail akan Tuhan selamatkan. Haleluya. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Manusia dapat memilih tidak percaya. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Markus 6 ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Haleluya Bapak Ibu. Mau percaya atau tidak, itu pilihan dan adanya konsekuensinya, Bapak Ibu. Jadi semuanya ada konsekuensi kesaksinya. Wahyu 3, Bapak Ibu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu standby buat saudara, buat saya, buat semuanya. Tuhan mengetuk pintu supaya saudara itu menerima, datang mendengar, membuka hati saudara, supaya saudara menerima Yesus, Bapak Ibu. Contoh, datang murid Yesus, Bapak Ibu. Kalau benar memang Yesus ini Tuhan, kenapa dia nggak tahu si pemungut cukai ini? Itu kata murid Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu, Yesus tahu apa yang dia bicarakan. Jadi saudaraku, orang pemungut cukai itu selamat. Kenapa dia bisa selamat, Bapak Ibu? Karena dia buka hati. Dibukanya hatinya Bapak Ibu untuk menerima Yesus, Bapak Ibu. Datang ke rumahnya, come with me,
Jadi saudara harus membuka hati saudara untuk menerima Yesus, mencari Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ini adalah contoh perumpamaan yang dibuat Tuhan, Bapak Ibu. Jangan saudara tutupkan hati saudara. Kau close, ya kan? Kau gembok pula, kan? Jangan sampai, ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, Bapak Ibu. Matius 23:37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Tuhan itu sudah suruh, Bapak Ibu. Inilah tadi amanat agung, Bapak Ibu, ya. Amanat agung ini Tuhan sudah suruh untuk kita jalankan. Ya. Apa kata Tuhan? Tetapi kamu tidak mau. Tuhan sudah suruh seseorang datang kepada saudara supaya saudara selamat. Contoh, saudara pergi gonjang atau Kristen KTP lah. Tiba-tiba Tuhan suruh pendeta atau orang lain datang ke rumah saudara supaya saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau saudara menerima Yesus, membuka hati, saudara akan selamat. Tapi kalau saudara tidak membuka hati, bersikeras, degil, ya saudara akan binasa. Karena Tuhan tidak mau memaksa orang, Bapak Ibu, untuk datang kepadanya. Jadi kita pun seorang penginjil tidak bisa memaksa orang untuk datang kepada Tuhan. Hanya kita mengasihi Injil supaya mereka bisa membandingkan, Bapak Ibu. Haleluya. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Yesus melihat imanmu, Bapak Ibu, ya. Iman saya dan imanmu, ya. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, carilah kepadamu menurut imanmu. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pilihlah saudaraku, kemana roh saudara mau hidup di dalam namanya, berbuat baiklah, lakukanlah yang benar. Saudara sudah percaya kepada Tuhan tetapi berbuat jahat, itu salah, ya. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan, pasti buahnya nampak, Bapak Ibu. Ya, enggak mungkin saudara berbicara, saya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pengikut Yesus Kristus, tapi buahnya tidak nampak, ya, omong kosong namanya, ya. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah,
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Bila tidak menolak, bukankah berarti ada pilihan untuk dapat menolaknya juga? Bukankah ada banyak ayat-ayat yang menyatakan orang-orang yang tidak mau percaya menolak kasih karunia-Nya? Ketekunan orang-orang kudus, Bapak Ibu. Seseorang yang sudah dilahirkan baru kan dilahir baru kan Bapak Ibu ya, dan sungguh-sungguh sudah diselamatkan, tidak mungkin kehilangan keselamatan. Sekalipun mereka bisa saja dikatakan oleh kejahatan dan jatuh ke dalam dosa dalam kehidupan mereka. Ini bukan karena kebaikan atau kekuatan manusia itu sendiri, tetapi karena pekerjaan Allah atau Roh Kudus. Paham Kalvinisme mengatakan bahwa ketekunan Allah menjadi dasar bagi ketekunan orang-orang kudus. Di dalam konsep ketekunan orang-orang kudus terkandung pengertian bahwa Allah bertekun memelihara orang-orang kudus sehingga tidak ada yang terhilang. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil kebahagiaan dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu ya. 2 Tesalonika 3:3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih ke Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti jalan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Haleluya Bapak Ibu. 2 Tesalonika 3:10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib ke hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tak tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan ke dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. 1 Timotius 4:10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
Kesimpulannya Bapak Ibu, haleluya Bapak Ibu. Allah menentukan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian sebelum dunia dijadikan. Mereka yang berada di dalam Kristus ditentukan untuk selamat menjadi serupa dengan anaknya. Allah mengenal atau mengetahui siapa yang akan berada di dalam Yesus, yang percaya kepadanya atau tidak. Lalu mereka yang percaya atau berada di dalam Yesus ditentukannya selamat. Dan mereka yang di luar Kristus binasa. Penentuan ini sebelum dunia dijadikan. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, menyediakan keselamatan untuk semua orang. Allah mengendaki semua orang diselamatkan. Ia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan yang beroleh hidup kekal. Jadi kematian untuk semua orang, namun yang selamat adalah mereka yang menerimanya. Mereka yang menerimanya atau percaya berada di dalam Dia, menjadi anaknya, memiliki jaminan keselamatan. Inilah yang terjadi saat kita menerimanya, Bapak Ibu. Saat kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu ya. Dilahirkan dengan benih ilahi. Dibenarkan, dikuduskan, ditebus, dan disempurnakan. Dibebaskan dari murka Allah. Tidak dihukum. Menjadi anak Allah, ahli waris, Bapak Ibu. Menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu ya. Diselamatkan, menerima hidup kekal. Luar biasa Bapak Ibu ya. Menerima jaminan keselamatan. Dijamin oleh Yesus Kristus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Disertai Roh Kudus sampai selama-lamanya. Menerima segala berkat rohani dan segala sesuatu yang berhubung untuk hidup yang saleh, yang berguna untuk hidup yang saleh Bapak Ibu ya. Memiliki kehidupan dan kemampuan untuk hidup dalam kodrat ilahi, hidup dalam kelimpahan dan berkuasa, bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, Bapak Ibu ya. Jadi ada 10 cara atau konsekuensi saat percaya kepada Yesus Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Saudara yang bisa memilih mana yang terbaik buat saudara. Apakah penyelamatan itu limited or unlimited? Ya, itu hak saudara. Saya hanya bisa menyampaikan ini. Saudara lah yang memilih yang terbaik untuk saudara. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Salam damai.